Selamat pagi kawan-kawan. Jadi kita akan membahas kali ini mengenai subgroup setelah sebelumnya kita bahas mengenai grup. Secara matematis beginilah definisi dari subgroup gitu ya. Jadi kalau grup itu memiliki keempat sifat yang harus dipenuhi, yaitu tertutup, kemudian asosiatif, memiliki identitas, dan memiliki inverse, maka subgrup ini juga memenuhi keempat sifat tersebut, dan suatu himpunan disebut subgrup kalau merupakan himpunan bagian atau subset dari grup yang ada di atasnya, yang himpunan kuasanya. Gitu ya. Kita lihat definisinya. Katakanlah ada suatu himpunan bagiannya yang tak kosong. Sebutlah namanya H. Nah, himpunan bagian ini adalah himpunan bagian dari suatu grup. Ya. Grupnya grup G pada operasi perkalian. Nah, H ini disebut subgrup dari G kalau H juga merupakan grup. Ya, merupakan grup artinya memenuhi sifat yang empat tadi, empat syarat grup. Ya, pada operasi yang sama. Pada operasi yang sama di G, yaitu operasi bintang. Begitu. Sebagai contoh, misalnya himpunan Z mungkin ya. Himpunan Z pada operasinya penjumlahan, begitu. Ini adalah subgrup dari grup bilangan real misalnya. Untuk operasinya penjumlahan juga. Ya. Operasinya harus sama. Kenapa? Karena kan sama-sama tertutup ya, bilangan bulat di jumlah dan bilangan bulat hasilnya bulat lagi. Kemudian asosiatif juga, kemudian juga memiliki identitas, yaitu identitasnya adalah 0 pada operasi penjumlahan. 0 identitas di Z ini juga sama dengan identitas di R. Gitu. Kemudian juga memiliki inverse ya, inverse dari 1 katakanlah adalah negatif 1 begitu ya inverse-nya. Dan Z itu adalah subhimpunan dari bilangan real. Gitu. Artinya Z adalah subgrup dari bilangan real. Contoh lainnya katakanlah apa ya? Bilangan rasional. Mungkin ya, bilangan rasional. Bilangan rasional juga subgrup. Ya, sama subgrup. Tentunya pada soal-soal ini akan jadi lebih sulit karena yang ditanyakan bukan himpunan dari bilangan, tapi sesuatu yang unik. Jadi suatu himpunan unik yang khusus begitu ya, yang ya, mungkin bukan suatu bilangan, tapi katakanlah suatu matriks begitu ya, bentuknya A0, 0B begitu ya. Nah ini apakah ini subgrup dari matriks 2x2 misalnya begitu. Jadi ini adalah pertanyaan pada soal tentunya akan lebih sulit dibandingkan yang ini. Nah, untuk mengatasi kesulitan tersebut, daripada kita otomatis kita kan harus membuktikan 4 sifat grup ya, selain juga harus membuktikan bahwa ini adalah subset. Nah, maka kita akan menggunakan teorema. Ada dua teorema yang biasa digunakan dalam membuktikan subgrup ya. Teorema pertama yang kita gunakan adalah ini, lupa preposisi ya. Jadi ada cukup 3 poin yang harus dibuktikan, tapi sebetulnya kita hanya perlu 2 poin saja. Gitu. Saya perbesar dulu supaya lebih terlihat. Di sini 2 poin yang penting itu adalah poin yang pertama dan poin yang ketiga. Kenapa? Karena poin yang kedua ini adalah identitas ya, memiliki identitas. Sedangkan kalau yang ketiga sudah terpenuhi atau sudah memiliki inverse, maka otomatis identitas sudah ada pasti. Nah, bagaimana katanya teoremanya? Jadi, andaikan di sini ada G, suatu grup, dan S adalah himpunan bagian yang tak kosong dari G. Himpunan S ini merupakan subgrup dari G. Nah, ini S subgrup dari G jika dan hanya jika. Jadi hanya cukup dibuktikan 3. Tapi saya lebih condong ke arah 2 saja. Yang pertama, kalau S subgrup dari G, maka yang pertama adalah S ini memiliki sifat tertutup, yaitu kalau ada X dan di anggota S, ini berlaku
X dioperasikan dengan Y juga pasti anggota S. Ini tertutup. Yang berikutnya, yang kedua adalah memiliki identitas ya. X di bintang E sama dengan bintang X, ini sama dengan X. Ya, memiliki identitas. Yang berikutnya adalah X di bintang X anggota S, ini maka pastilah inverse-nya juga anggota S. Ya, akibatnya X memiliki inverse di S, di himpunan bagian atau di subgrupnya. Ya, akibatnya X di bintang X inverse atau X minus bintang X, ini hasilnya adalah identitas. Nah, kenapa yang asosiatif ini tidak perlu dibuktikan? Karena ketika ketika elemen di G itu asosiatif, maka otomatis elemen di S juga harus asosiatif, begitu ya. Nah, katakanlah X, ya, Y dan Z ini anggota S lah, boleh ya, anggota S, gitu. Maka kita akan memiliki X bintang, kita operasikan dan operasi bintang ya, yang dioperasi di G, X bintang Y, kemudian bintang dengan Z, begitu. Nah, ini apakah ini asosiatif? X itu anggota S, oke. Tapi karena S ini adalah subgrup dari G, maka X juga anggota G. Ya, maka X juga anggota G. Gitu. Kemudian Y anggota S. Ya, tapi karena S itu subgrup dari G atau subhimpunan dari G, gitu. Tidak usah subgrup, subhimpunan saja sudah cukup ya. Karena Y itu subhimpunan dari karena S itu subhimpunan dari G, maka Y juga anggota G. Begitu. Begitu juga dengan Z. Karena Z itu anggota S, tapi karena S adalah subgrup dari atau subhimpunan dari G, maka Z juga pasti anggota G. Dan seperti yang kita ketahui, grup G itu asosiatif, otomatis akan terbawa. Ini anggota S juga, ini anggota S juga, ini juga anggota S. Maka akan terbawa bahwa S juga pasti asosiatif. Jangankan subgrup gitu ya, hanya himpunan bagian saja, bahwa S itu himpunan bagian dari G, itu saja sudah membuktikan bahwa S itu pasti asosiatif. Gitu. Jadi yang sifat asosiatif sudah tidak perlu dibahas. Maka yang diperlukan ini cukup 1 dan 2 dan 3 mungkin ya. Hanya kita buktikan dulu. Dari arah mungkin dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Karena S adalah subgrup dari G, ya, maka pasti tertutup. Ini nggak usah dibuktikan ya, ya pasti tertutup karena S adalah subgrup dari G, begitu ya. Subgrup dari G artinya kan S memenuhi tertutup asosiatif, memiliki identitas dan memiliki inverse. Jadi sebetulnya nggak usah dibuktikan dari kiri ke kanan. Memang seperti itu, begitu. Jadi sifat ketertutupan sudah dijamin, asosiatif sudah dijamin. Nah, sekarang identitas memang sudah dijamin, tapi di sini saya ingin membuktikan bahwa identitas pada S itu sama saja dengan identitas pada G. Ya, sama dengan. Oke, katakanlah saya memiliki identitas pada S yang saya sebut ES, begitu. Ini anggota S. Kenapa saya klaim bahwa ES itu pasti anggota S? Karena dalam teorema sebelumnya, karena sebuah grup itu tidak mungkin himpunan kosong. Anggotanya minimal satu, yaitu adalah identitas pada grup itu sendiri. Jadi grup S minimal anggotanya adalah identitas pada grup S. Ya, katakanlah ES. Gitu. Nah, kemudian kita juga memiliki identitas pada grup G. Anggota G. Begini. Nah, apakah ES ini sama dengan E? Oke, kita tidak tahu dan kita akan buktikan.
maka identitas ES gitu dioperasikan dengan ES lagi. Ini pasti hasilnya adalah tentu ES, ya tidak? Nah, sedangkan ES itu anggota S dan S itu adalah subgrup dari G, ya. S ini adalah subgrup atau juga bolehlah himpunan bagian dari G begitu ya. Nah, otomatis ES ini juga sebetulnya anggota G gitu. Sehingga kita bisa buat di sebelah sini, kita bisa buat ES bisa saja kita operasikan dengan identitas pada G, ya. Sedangkan ES dikalikan dengan identitas pada G, ya pasti hasilnya ES dalam sudut pandang G, gitu kan? Dalam sudut pandang G, ES dikalikan dengan identitasnya, ya pasti hasilnya adalah ES. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata ya dari sini dan dari sini bahwa ternyata ES dibintang dengan ES ini akan sama saja dengan ES dibintang atau dioperasikan dengan E. Dengan hukum cancel, kita bisa mengcancel yang sebelah kiri ya, cancel kiri, sehingga didapatkan bahwa identitas pada S atau ES ini sama saja dengan identitas pada B. Ya, sehingga identitasnya ternyata sama. Tadi kita membuktikan bahwa apa namanya ini mengenai identitasnya sama atau unik begitu ya. Nah sekarang saya juga ingin bahas bahwa inverse-nya juga unik begitu ya dan terdapat pada subgrup S juga ya. Sebelumnya kan kita memiliki katakanlah suatu A anggota G gitu ya, A anggota G. Karena G ini adalah suatu grup, maka A inverse juga anggota G gitu. Ini juga pasti anggota G. Nah, sekarang bagaimana seandainya ternyata A ini juga anggota S? Apakah A inverse juga anggota S? Nah, di sini saya ingin membuktikan bahwa ternyata A inverse juga anggota S, begitu ya. A inverse juga anggota S dan itu sama A inverse yang di S dengan A inverse yang di G ini sama, begitu. Nah, katakanlah sebut A inverse di S itu sebagai AS, begitu ya. Nah, kan kita belum tahu bahwa ini tuh sama. Tapi yang pasti ada dan harus ada karena isinya adalah subgrup ya. Karena isinya adalah subgrup. Pasti harus ada. Apakah ini sama? Nah, kita coba ya. A dikalikan dengan atau dioperasikan dengan A inverse dalam sudut pandang G ini hasilnya harus E atau identitas begitu ya. Sementara A dikalikan dengan A inverse S ini juga harus identitas begitu. Nah, dari sini kita bisa simpulkan dengan cara yang sama seperti mencari identitas yang tadi, artinya apa ini? A dibintang dengan A inverse ini sama dengan A dibintang, sorry ini harusnya bintang ya, dengan A inverse S begitu ya. Dengan hukum cancel kita akan dapat bahwa ternyata A inverse yang berada pada G ini ternyata sama saja dengan A inverse yang anggota S ya. Jadi ini inverse-nya juga unik begitu. Nah, ini pembuktian dari kiri ke kanan memang tidak diperlukan, tapi di sini saya membuktikan bahwa identitasnya unik maupun inverse-nya juga unik. Nah, sekarang kita akan buktikan dari arah kanan ke kiri. Jadi hanya diketahui subhimpunan atau himpunan bagian. Kemudian himpunan bagian tersebut memenuhi katakanlah 3 atau 2 ini ya, yang ke satu dan yang ketiga. Ya, hanya memenuhi ini. Apakah dia subgrup gitu? Untuk pembuktian dari arah kanan ke kiri begitu ya, mana kita memiliki S adalah himpunan bagian dari G begitu.
Nah, kita juga memiliki yang pertama ketertutupan dan yang berikutnya adalah memiliki inverse begitu. Nah, kalau dari dua saja kita bisa membuktikan bahwa S ini adalah subgrup dari G. Tertutup itu sudah terpenuhi, yaitu poin satu itu apa tadi? Jadi kalau ada X dibintang dengan Y, berarti kita cukup membuktikan bahwa apakah asosiatif itu pasti asosiatif tidak? Apakah ini asosiatif tidak? Nah, ya kalau ini kan sudah terpenuhi dari sifat yang pertama ya, sifat yang pertama. Apakah dia asosiatif? Ini sudah dijelaskan tadi ya bahwa eh, kalau ada X, Y, dan Z, begitu ya, X, Y, dan Z anggota S, begitu, tapi X, Y, dan Z juga kan anggota G, begitu. Karena G asosiatif, otomatis S juga asosiatif. Itu tadi sudah dibahas ya. Yang berikutnya, yang ketiga, apakah memiliki identitas? Begitu, tapi identitas ini otomatis akan terjawab. Ini sudah selesai ya. Nah, sedangkan identitas ini otomatis akan terjawab dengan adanya inverse gitu. Itu seandainya kita memiliki X anggota S, ya maka X inverse juga ini anggota S. Nah, ya. Oke, apakah identitas ini akan terjawab? Ya, ini sudah diketahui ya. Sifat grup kan ada 4. Berarti kita perlu membuktikan ya. Buktinya, apakah identitas ini pasti terjawab? Kita buktikan ke sini. Misalkan X anggota S. Nah, kalau X anggota S, maka X1 juga anggota S. Katanya ini sudah diketahui begitu ya. X anggota S. Akibatnya apa? X dibintang dengan X inverse, ini juga pasti anggota S. Gitu. Dan seperti yang kita ketahui, X dibintang X inverse, ini hasilnya pasti adalah identitas. Begitu. Identitas pada G. Oke. Tapi identitas pada G, seperti yang sebelumnya kita buktikan, itu sama saja dengan identitas pada S. Begitu. Jadi, dengan ini kita membuktikan bahwa E juga anggota S, begitu ya, bahwa identitas juga anggota S, sehingga terpenuhilah bahwa apa namanya S subhimpunan atau himpunan bagian dari G juga memiliki elemen identitas. Ini kita bisa tukar juga ya, sama saja kok hasilnya X inverse di bintang X ini tetap E, gitu ya, dan ini tetap anggota S. Ya, sehingga terpenuhilah sifat yang ketiga, yaitu memiliki identitas. Terbuktilah teorema ini dari arah kiri ke kanan maupun dari arah kanan ke kiri. Nah, bagaimana cara penggunaan dari teorema ini? Oke, kita akan masuk ke mungkin ke contoh yang lebih sulit dibandingkan dengan contoh yang atas ini ya. Oke, jadi soalnya begini, misalkan S adalah suatu grup ya, dengan anggotanya 2 pangkat P, 3 pangkat Q, dikali 5 pangkat R. Untuk PQR-nya adalah anggota bilangan bulat. Nah, ini adalah grup pada operasi perkalian. Perkaliannya perkalian biasa ya. Nah, kita akan membuktikan bahwa ternyata T yang sekilas kita bisa lihat bahwa T ini adalah subhimpunan ya, atau himpunan bagian dari S. T yang anggotanya adalah 3 pangkat Q, untuk ini anggota bilangan bulat. Ini adalah subgrup dari S pada operasi perkalian biasa juga. Nah, untuk membuktikannya kita cukup menggunakan dua sifat yang tadi, yaitu sifat ketertutupan ya. Misalkan begitu, katakanlah kita punya A, yang A itu adalah 3Q, oke. Ini anggota
T gitu ya. Untuk membuktikan ketertutupan berarti kita harus punya dua ya, dua anggota, katakanlah kita punya B, ya harus berbentuk 3Q juga ya. Nah, kalau ini Q1, katakan ini Q2 itu. Ini juga harus anggota T. Nah, kemudian dari sini kita kalikan ya. Kita kalikan adalah 3Q1 dikalikan dengan 3Q2. Dan ini perkalian biasa ya. Otomatis jawabannya adalah seperti yang kita lihat, 3Q1 ditambah 3Q2 ini memenuhi sebagai anggota T, yaitu 3 pangkat sekian. Dan ini juga tetap anggota T. Jadi sifat ketertutupan, sifat nomor 1 sudah terbukti. Sekarang sifat 2. Kita akan pakai teorema ya, teorema yang ini yang preposisi, yaitu bahwa inversnya ada. Nah, kalau tadi kita punya A-nya adalah 3 pangkat I1 gitu. Nah, sebelum kita menjawab inverse-nya apa atau ada atau tidak, tentunya kita harus tahu identitasnya dulu gitu ya. Harus tahu identitasnya dulu. Sedangkan kalau identitas itu yang kita ketahui, kalau kita punya A katakanlah dikalikan dengan identitas gitu. Identitasnya dari mana? Nah, dari sini kan identitas otomatis termuat dalam himpunan atau grup S begitu ya identitasnya. Kalau kita punya A dikali dengan identitasnya E begitu, maka ini hasilnya harus A lagi begitu. Lalu A-nya apa? Katakanlah A-nya 3 pangkat Q1 begitu. Kalikan dengan identitas yang identitasnya belum tahu apa. Ini hasilnya harus 3 pangkat Q1 lagi. Gitu. Dengan hukum cancel kita bisa dapatkan bahwa ternyata identitasnya adalah 1 gitu. Mungkin ada yang bertanya, tapi kan ini satu itu tidak termasuk 3 pangkat berapa? Sebetulnya ada, itu 3 pangkat 0 ya. 3 pangkat 0. Agar lebih terlihat, saya akan buat seperti ini. Jadi tidak pakai hukum cancel, kedua ruas dikalikan dengan 3 pangkat negatif Q1. Nah, kalau begini, maka akan kita dapatkan jadinya negatif 3 3 pangkat negatif Q1 dikalikan dengan 3 begitu ya, sehingga kita akan dapatkan di sini adalah 3 pangkat negatif Q1 ditambah Q1 dikalikan dengan identitas isinya yang ini hasilnya 3 pangkat 0 ya, 3 pangkat 0 dikalikan identitas sama dengan 3 pangkat 0. Artinya dari sini 3 pangkat 0 itu kan 1 ya, mau ditulis dulu bolehlah. 1 dikalikan identitas sama dengan 1 atau identitasnya adalah 1 atau identitasnya adalah 3 pangkat 0. Dan 3 pangkat 0 kan anggota T. Ya, 3 pangkat 0 ini anggota T. Otomatis 1 juga anggota T. Ya, jadi identitasnya sudah ketahuan itu 1. Sekarang inverse-nya bagaimana? Tadi kita punya A, A-nya adalah, kita tulis lagi ya supaya tidak lupa, yaitu 3Q1. Identitasnya sudah ada 1. Kita ketahui inverse itu adalah kalau kita punya A dikalikan dengan inverse, A inverse ya, ini hasilnya harus identitas. Gitu. A-nya itu adalah 3 pangkat I1 dikalikan dengan A inverse-nya yang kita belum tahu apa, ini sama dengan identitas yaitu 1. Dari sini kita bisa lihat bahwa hasilnya adalah 1 per 3Q, 3 pangkat Q1 begitu ya. Cuman tentunya akan lebih baik kalau kita mungkin membuat 1 itu ke 3 pangkat 0 ya. 3 pangkat 0
Ini 3 pangkat Q1 gitu. Nah, bolehlah dikalikan dengan 3 pangkat negatif Q1 ya, tapi saya tidak akan tulis karena cukup panjang. Nah, kurang lebih sama dengan yang atas. Kalikan lagi dengan 3 pangkat negatif Q1, maka kita akan dapat ininya 1 atau habis begitu ya. 1 dikalikan A inverse itu adalah A inverse. Nah, ininya adalah dikalikan 3 pangkat 0. 3 pangkat 0-nya adalah 1, sehingga tidak usah ditulis. Jadi A inverse-nya adalah 3 pangkat negatif Q1. Begitu. Dan 3 pangkat negatif Q1, seperti kita ketahui, negatif Q1 juga termasuk bilangan bulat. Jadi 3 pangkat negatif Q1 jelas ini juga anggota P. Oke. Karena 1 dan 2 terbukti, inversnya ada dan tertutup, identitasnya juga ada, otomatis maka ini terbukti P adalah subgrup dari S. Begitu cara penggunaan dari teorem. Yang video sekarang kita tutup terlebih dahulu. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat siang.